Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 21 Agustus 2025 merupakan peringatan wajib Santo Pius ke-10, Paus. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami hirup hari ini. Engkau menyelenggarakan kehidupan ini dengan amat baik. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami pantas menghadiri dan menghidupi pesta perjamuan yang Kau selenggarakan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Hakim-Hakim, bab 11, ayat 29 sampai 39a. Pada suatu hari, Yefta, panglima Israel, tiba-tiba dihinggapi Roh Tuhan. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah orang-orang Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan orang Amon ke dalam tanganku, maka yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku pulang dengan selamat dari Amon akan menjadi milik Tuhan. Aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan orang Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abil Keramim. Dengan demikian, orang Amon ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana dan menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dia, Yefta tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Demi melihat anaknya, Yefta mengoyak-ngoyakkan bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan mencelakakan daku. Aku telah membuka mulut bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat mundur lagi." Tetapi anak itu menjawab, "Bapa, jika engkau telah membuka mulut dan bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Sebab Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni orang Amon." Lalu anak itu menyambung, "Hanya saja, izinkanlah aku melakukan satu hal. Berilah aku waktu 2 bulan, supaya aku pergi mengembara di pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan anaknya pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama dengan teman-temannya untuk menangisi kegadisannya di pegunungan.
Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan apa yang telah dinazarkannya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh, atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 22, ayat 1 sampai 14. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan.
Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu.' Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Pakaian pesta perjamuan kehidupan. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Kita sering mendengar ungkapan orang tentang satunya kata dengan perbuatan, yang berarti seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan janjinya atau simpelnya sesuai dengan apa yang dia katakan. Satunya kata dengan perbuatan dalam pergaulan sehari-hari mungkin bisa kita sebut sebagai sifat yang tidak mencela-mencele, tidak gampang berubah-ubah. Dengan demikian disebut berintegritas, dapat diandalkan dan dipercaya. Sayangnya, apa yang kita lihat akhir-akhir ini berbeda. Kerap kita dipertontonkan pada minimnya sikap yang seperti itu. Perbincangan yang ramai dibicarakan dalam pelbagai forum di media sosial menunjukkan seolah semua kualitas baik tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Yang penting, adu pengaruh kebisingan di jagat maya saja. Dan yang menyedihkan, lepas dari kebenarannya yang hakiki, orang menggunakan dunia semu itu untuk mempengaruhi realitas sosial di masyarakat pada umumnya. Maka tanpa terasa, kita tidak lagi hidup di dunia nyata.
Realitas sosial dibentuk berdasarkan banyaknya suara yang didengungkan secara sengaja. Kebenaran menjadi tersamar, bahkan bisa bersifat sebaliknya. Ibu, bapak, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita melihat tokoh yang sangat menjaga satunya kata dengan perbuatan, yaitu Yefta. Integritasnya diuji saat nazarnya itu ternyata justru akan mencelakai keturunannya sendiri karena ia harus membunuh anak itu berdasarkan nazar yang pernah dibuatnya. Keteguhan hati Yefta untuk tetap melakukannya sesuai dengan apa yang telah diucapkan sungguh menampakkan integritas diri yang patut diacungi jempol. Kita patut bertanya pada diri sendiri, apakah kita sanggup melakukannya? Kualitas diri itu makin dibentuk lebih halus dan lebih mendalam lagi pada bacaan Injil hari ini. Injil Matius menceritakan tentang siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada orang yang sejak awal sudah diundang, namun berdalih ini itu yang intinya tidak bisa atau tidak mau datang, bahkan kemudian membunuh utusan raja yang mengundang. Ini adalah sikap frontal yang memutuskan hubungan dengan sang raja. Padahal datang ke pesta pernikahan itu mempunyai arti yang mendalam yang berarti membangun hubungan yang lebih baik dan lebih akrab dengannya. Maka diundanglah semua orang dari tempat yang paling ramai, yaitu di persimpangan jalan. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sungguh-sungguh hadir di pesta itu? Hal ini diperlihatkan dari caranya berpakaian. Tidak mengenakan pakaian pesta diartikan sebagai tidak sungguh-sungguh mau mengikuti pesta itu. Komitmen yang ditunjukkan terlihat setengah-setengah atau asal-asalan. Sikap seperti itu tidak dibenarkan oleh Yesus, seperti yang pernah ditegaskannya, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Semua kualitas diri tersebut merupakan cara berpakaian yang menjadi cara hidup kita untuk masuk ke dalam kehidupan kerajaan surga. Marilah berdoa. Allah penyelenggara hidup kami mau dikenali sebagai orang yang berpakaian pesta yang pantas hadir di dalam perjamuan kehidupan ini. Bimbing kami agar menjadi manusia yang bersungguh-sungguh, berkomitmen, berintegritas, dapat diandalkan dan dipercaya, seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus, Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.